Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah cukup menunggu ya. Kita akan langsung mulai acaranya, tetapi sebelum kita mulai acara ini, mari kita bersatu dalam doa. Saya persilahkan kepada Ibu Diana Trivena Yulianti Eskom MT untuk memimpin doa pembuka. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Saya pimpin dalam agama Kristen. Silakan Bapak Ibu berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada sore hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dalam Zoom online ini. Tuhan memberkati pertemuan kami untuk persiapan Bebras Challenge tahun 2021 ini, biar setiap kami bisa berpartisipasi dengan baik dan bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan acara ini sampai pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat datang kembali kepada para guru-guru yang telah hadir untuk berpartisipasi pada workshop persiapan tantangan Bebras yang dipimpin oleh Bebras Biro Universitas Kristen Maranatha. Kami berada di bawah naungan Fakultas Teknologi Informasi dengan diketuai oleh Ibu Dr. Insinyur Mewati Ayub MT, serta didukung oleh tim dosen-dosen di Fakultas Teknologi Informasi UK Maranatha, siap sedia untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk persiapan tantangan Bebras. Senang sekali hingga acara ini dilangsungkan, telah ada 125 guru dari 57 sekolah yang berpartisipasi dalam tantangan Bebras di bawah Bebras Biro UK Maranatha. Saya mewakili tim mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi tertinggi atas antusiasme sekolah dan guru partisipan yang telah hadir. Sebelum kita mulai sesi presentasi, mohon izin untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Harap Bapak dan Ibu dapat membuka kameranya masing-masing. Saya persilahkan komando kepada Bapak Robitan STMkom dan Bapak Sandy Ferdian Eskom MT untuk memandu sesi foto ini. Oke, mari Bapak Ibu, silakan buat kameranya. Di saya ada 4 layar. Layar pertama sudah Pak Sulaiman, ada Pak Sulaiman? Kok tidak ada di layar? Oke. Oke, di saya ada 4 layar. Kita mulai dari layar pertama dulu. Layar pertama sudah ready. Saya minta waktu untuk freeze. Mulai dari sekarang ya. Sekarang ke layar 3. Layar 4 terakhir. Oke, terima kasih. Saya balik Pak Billy. Baik, terima kasih Pak Sandy dan Pak Robi. Sekarang kita akan memasuki sesi presentasi. Yang pertama adalah sesi pembahasan Computational Thinking dan Bebras TAS oleh Ibu Dr. Insinyur Mewati Ayub MT. Dilanjutkan presentasi dari Ibu Maresa Karlin Wijanto Eskom MT dengan bahasan persiapan tantangan Bebras. Seluruh rangkaian presentasi akan dimoderatori oleh Ibu Doro Edi STMkom. Saya persilahkan waktu dan kendali oleh Ibu Doro Edi selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Billy. Selamat siang Bapak Ibu semua. Senang sekali kita dapat bertemu lagi di ruang Zoom ini. Tanpa membuang waktu lagi, kita
langsung aja ya akan mendengarkan presentasi dari Ibu Mewati. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan dapat langsung mengetikkan di kolom chat ya Bapak Ibu, nanti akan dibacakan setelah presentasi berakhir. Mari silakan Ibu Mewati, waktu dan tempat Ibu dipersilakan. Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Sudah lama sekali ya kita tidak berjumpa dalam Zoom meeting sore ini. Sebentar, apakah layarnya sudah muncul? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ya, Sudah. baik. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti presentasi mengenai Bebras Indonesia ataupun mengenai tantangan Bebras. Namun ada juga yang istilahnya baru saat ini bergabung dengan kami. Saya akan coba memaparkan secara singkat apa itu tantangan Bebras, apa itu computational thinking. Lalu kita akan mencoba beberapa soal kecil, ya. Kita akan coba memecahkan soal-soal tersebut. Mungkin itu yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini. Baik, jadi sore ini kita akan belajar computational thinking melalui soal-soal tantangan Bebras, ya. Nah, adapun pembahasannya saya akan mengulas tentang computational thinking, lalu apa itu tantangan Bebras, dan apa itu komunitas Bebras internasional, Bebras Indonesia, lalu kita masuk ke dalam soal-soalnya. Ya, mungkin itu kira-kira agenda kita hari ini. Nah, baik, computational thinking itu adalah saya ambil ini definisinya dari ISTE ya. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di referensi untuk materi nanti akan kami bagikan. ISTE itu adalah suatu web yang menyediakan resources untuk K-12, untuk pendidikan dari usia dari kelas 1 sampai dengan kelas 12 ya. Jadi di dalam ISTE disebutkan bahwa Citi itu adalah suatu proses berpikir yang menyediakan metode sehingga siswa itu bisa mendefinisikan atau menangkap suatu persoalan, mereka bisa melakukan eksplorasi terhadap persoalan itu dan menemukan solusinya. Ya, jadi itulah computational thinking untuk mungkin level K-12 ya. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam dunia sekarang ini ya mungkin kita semua tahu apalagi dengan era pandemi kita masuk di dalam era digital yang mau tidak mau itu menjadi kebutuhan sehari-hari ya. Nah, di dalam kondisi yang seperti itu maka proses berpikir itu sebetulnya menjadi salah satu literasi yang diperlukan oleh anak didik kita. Ya, jadi bagaimana mereka punya suatu literasi, yaitu literasi untuk berpikir secara kritis. Nah, bukan berarti harus pakai komputer ya. Berpikir itu kan berarti menggunakan daya pikir kita. Sehingga kalau mereka biasa untuk berpikir, maka mereka punya ataupun mereka bisa membangun keterampilan dasar mereka untuk memanfaatkan komputer sebagai perangkat bantu di dalam suatu problem solving. Nah, itu yang diharapkan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan melihat tadi disebut proses berpikir yang menggunakan metode. Apa sih metodenya? Apa saja? Nah, jadi ada 4 metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah abstraksi, yaitu fokus pada informasi yang penting, ya, dan mengabaikan yang tidak penting, yang tidak relevan. Itu adalah abstraksi, ya. Di dalam gambar ini Bapak Ibu lihat dari suatu kotak kita hanya melihat satu sisi saja, itulah abstraksi, ya. Lalu yang kedua algoritma. Apa itu algoritma?
Maka algoritma adalah kita mengembangkan langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan, untuk mencapai solusinya. Itu adalah algoritma, ya. Kemudian ada dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah kita membagi persoalan yang begitu besar ke dalam pecahan-pecahan yang lebih kecil. Kalau persoalan itu besar, kadangkala menjadi sulit bagi kita untuk mencari problem solving-nya. Namun kalau kita bagi menjadi yang lebih kecil, lebih sederhana, kita akan dengan mudah bisa mencari solusinya. Nah, itu adalah dekomposisi. Yang terakhir adalah yang disebut dengan pengenalan pola, yaitu kita mempelajari apakah ada kemiripan dari satu persoalan dengan persoalan lain. Dengan adanya kemiripan ini, maka pada waktu kita mencari pemecahan masalahnya, kita bisa menggunakan pemecahan yang ada di persoalan yang mirip dengan persoalan yang sedang dihadapi. Nah, itulah computational thinking. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa itu tantangan bebras. Ya, tantangan bebras itu adalah suatu, ya, kalau disebut lomba, disebut kompetisi, mungkin bisa saja, tapi sebetulnya dari pencetus awalnya itu mereka memberikan suatu tantangan, suatu challenge, ya, kepada siapa? Pada anak-anak, pada siswa, untuk menstimulasi minat siswa terhadap informatika dan teknologi informasi. Itu yang pertama. Lalu juga memberi dorongan kepada siswa untuk mau berpikir lebih dalam, lebih kritis, ya, di mana dalam mereka berpikir itu mereka bisa memanfaatkan komputer, ya. Nah, sebetulnya dengan cara ini mereka sudah mengembangkan computational thinking dan sekaligus sebetulnya tantangan bebras ini adalah suatu sarana untuk inseminasi konsep informatika. Nah, bagaimana ya belajar Siti itu? Ya, namanya belajar tentunya harus dilatih, ya. Harus mau latihan. Jadi, berpikir juga seperti itu. Kalau kita mau latih, maksud saya, kalau anak-anak kita coba latih untuk mau berpikir, maka mereka akan terbiasa. Itu akan menjadi suatu habit, suatu kebiasaan yang ya sudah pasti kalau mereka melakukan suatu, mereka pikir dulu sebelum mereka langsung bertindak, gitu ya. Dan caranya adalah dalam tantangan bebras, kita akan mengajak anak-anak itu mempelajari satu persoalan, dan persoalan ini biasanya ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan soal yang jauh dari mereka. Kita lihat bahwa nanti soal-soalnya itu akan disusun berdasarkan tingkat pendidikan, ya, SD, SMP, dan SMA. Tentunya dengan tingkat kesulitan yang menaik sesuai dengan jenjang mereka. Nah, Bapak Ibu, ini adalah komunitas Bebras yang Bapak Ibu bisa akses di bebras.org. Komunitas ini dimulai tahun 2004 oleh Profesor Valentina Dagiene, ya. Prof. Valentina ini berasal dari Universitas Vilnius yang ada di suatu negara kecil di Eropa, yaitu namanya adalah Lituania. Negara ini kecil sekali, Bapak Ibu. Tapi negara ini justru bisa memberikan satu kontribusi yang besar bagi anak-anak di, ya, bisa dikatakan di hampir seluruh dunia, ya. Saat ini ada 51 negara yang anggota. Ini adalah bendera-benderanya termasuk negara kita, ya, termasuk Indonesia, ada merah putih di situ. Nah, komunitas ini yang mencetuskan soal bebras atau tantangan bebras. Jadi dari Prof. Valentina. Nah, kalau kita lihat, ini adalah data yang dari tantangan bebras tahun lalu, ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah ikut, ya, pada waktu pandemi. Nah, ini adalah datanya, Bapak Ibu. Ada totalnya adalah sekitar 2,5 juta siswa ataupun anak di seluruh dunia yang ikut. Cukup tinggi, ya.
Kalau kita lihat grafik ini adalah grafik peserta dari setiap negara. Indonesia ada di pertengahan, Bapak Ibu ya. Ada sekitar 16.000, lebih sedikit ya. Ini Indonesia. Kemudian negara pencetusnya tadi, Lituania, itu 32.000, Bapak Ibu ya. Padahal negaranya kecil. Tapi mereka bisa ikut 2 kali lipat dari Indonesia. Sedangkan yang 500.000 ini adalah Perancis, gitu ya, Perancis. Nah, jumlah siswa kita sebetulnya di Indonesia, di seluruh Indonesia, itu ada sekitar 45 juta lebih sedikit ya. Itu ada sebesar itu. Jadi potensinya sangat besar kalau kita mengajak siswa kita ikut di dalam tantangan Bebras. Ya. Nah, tentunya tantangan Bebras ini bukan hanya sekedar kompetisi saja Bapak Ibu ya, tapi tadi memupuk pola pikir sebetulnya. Nah, mungkin sebelum saya lebih lanjut menjelaskan, saya ingin memberikan informasi bahwa Bebras Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Ingria Niling itu mulai pada tahun 2016 ya. Sekarang kita di 2021, berarti sudah mau menginjak tahun ke-6 mungkin ya. Nah, di tahun 2016 itu Bebras Indonesia masih sebagai observer karena ada tahap-tahap untuk bisa menjadi anggota dari Bebras Internasional. Kita diterima tahun 2017 sebagai NBO, National Board Organization, dan di satu negara hanya satu NBO. Nah, Bebras Indonesia ini berada di bawah tim Olimpiade Komputer Indonesia atau yang dikenal dengan TOKI ya. Kemudian Bebras Indonesia sekarang membawahi ada 87 perguruan tinggi yang bergabung sebagai Biro Bebras. Jadi dari Sumatera, Kalimantan juga ada, Jawa, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua. Nah, tentunya ini akan diharapkan akan bertambah ya untuk bisa mencapai 45 juta siswa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya ingin menjelaskan bahwa Bebras Indonesia ini kiprahnya bukan hanya di tantangan Bebras. Kami sudah beberapa biro yang di awal bergabung dengan Bebras Indonesia, itu sudah mencoba juga diajak oleh Ibu Inge untuk memasyarakatkan atau menyebarkan pengetahuan ini lebih luas lagi dalam bentuk buku informatika Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang sudah tahu untuk buku informatika kelas 7 dan kelas 10 sudah diterbitkan oleh Dikbud dan bisa diunduh secara gratis. Ada buku siswa, ada buku untuk guru. Ya, jadi buku siswa untuk siswa, buku guru untuk guru. Nah, kelas 8 dan 9 sedang menyusul on the way ya. Nah, diharapkan Bapak Ibu bisa menggunakan itu. Nah, bukan berarti aduh, saya mah tidak mengajar informatika gitu ya. Enggak juga Bapak Ibu. Di buku itu di bab kedua itu ada tentang computational thinking, tentang berpikir komputasional. Jadi bab 2-nya Bapak Ibu bisa pakai, tidak tergantung dari mata pelajaran ya. Silahkan nanti kami akan share link di mana Bapak Ibu bisa mengunduh materi kami sekaligus buku informatika tadi. Baik, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah Biro Bebras Maranatha. Kami bergabung mulai di awal, mulai 2016. Dan Bapak Ibu bisa lihat memang di awal pesertanya ini baru 1.000, ya hampir 1.500 lah ya, peserta tantangan Bebras. Kemudian ini menaik, sebetulnya menaiknya tidak terlalu banyak, gitu ya, tapi cukup signifikan di tahun 2020 yang lalu, menjadi 16.000. Ya. Nah, tahun ini Ibu Inge sih berharap lebih banyak lagi, ya, menjangkau anak-anak Indonesia supaya tidak kalah di area global, ya, dengan negara-negara lain, seperti itu. Nah, sekarang
kita akan lihat apa itu soal Bebras, apa itu Bebrastas, ya. Bebrastas atau soal Bebras itu di dalamnya itu ada konsep informatika dan psiki, tapi soal ini mudah dimengerti karena ada gambar sebagai stimulus, dan soal ini disederhanakan sesuai tingkatan usia, diharapkan bisa dijawab dalam 3 menit. Soalnya ditampilkan dalam satu layar dan bisa dijawab tanpa harus pakai alat lain. Ya kalau oretan mungkin masih oke. Nah, kita akan coba melihat soal-soal ini ya Bapak Ibu ya. Saya mulai dari soal pertama, yaitu soal untuk anak SD kelas kecil. Ya. Jadi kalau SD dibagi 2, kelas kecil dan kelas besar. Kelas kecil itu kelas 1 sampai kelas 3, kelas besar itu kelas 4, 5, 6. Nah, Bapak Ibu boleh sambil baca, silahkan. Ya. Jadi ini ceritanya ada bebek si berang-berang, dia berjalan dari rumahnya yang ada tulisan teddy bear-nya. Dia akan menyusuri atau berkunjung ke rumah teman-temannya, ya. Lalu dia akan kembali ke rumahnya, begitu ya. Nah, di sini ada 4 beruang yang dikunjungi, tapi ada 1 yang lupa difoto, begitu ya. Nah, jadi cuma 3 nih yang ada di foto ini. Lalu foto mana yang terlupa diabadikan oleh si bebek? Silakanlah ini, silakan mau jawab lewat chat boleh, mau jawab lewat langsung ngomong boleh, Bapak Ibu. Saya tunggu nih jawabannya. Silahkan. Jawabannya yang mana nih Bapak Ibu? Oh ya, sebelum sambil menunggu jawaban ya, di soal Bebras itu selalu ada bendera Bapak Ibu. Bendera ini menunjukkan soal ini berasal dari negara tersebut, sumbangan dari guru di negara tersebut ya. Ini adalah bendera Islandia, Iceland ya. Seperti itu. Jadi selalu ada benderanya. Silahkan, apakah ada yang sudah memberikan jawaban? Jawabannya C, betul C? Ya, ini Bapak Ibu berhasil menjawab ya. Nah, ini soal pertama, soal kelas kelas kecil, SD kecil ya. Sekarang kita maju lagi dari SD kecil ke SD besar, kelas 4 sampai kelas 6. Nah, ini adalah SD kelas 4 sampai kelas 6. Ini soalnya bukan pilihan ganda. Kalau tadi pilihan ganda, ini mereka harus memasukkan bilangan bulat ya. Jadi ceritanya ini adalah ada kanguru, dia akan pulang ke rumahnya. Dia harus melewati jalur ini. Dia boleh secara vertikal atau horizontal. Tapi jalurnya itu hanya boleh melewati yang 1 bata atau 2 bata. Dia tidak bisa melompati yang ada 3 bata. Ya. Nah, untuk soal ini kira-kira sebaiknya nih kalau pakai CT gitu ya, kalau pakai computational thinking, mulainya dari kanguru atau mulainya dari rumah kanguru untuk mencari solusinya. Silahkan Bapak Ibu. Sorry, ini saya malah sebelumnya. Silahkan. Adakah yang bisa? Ya, rumah kanguru. Sorry, mungkin tadi saya kurang jelas ya. Ya, ini rumah kanggurunya. Ya. Dari rumah berarti ya. Jadi kita menghitungnya dari rumah. Sudah dapat Bapak Ibu? Ada berapa? Berapa langkah? Berapa lompatan ya? Kalau kanguru kan melompat. Ya, ada 14 ya. Silahkan nanti dihitung dari sini ya. Dari rumahnya ke sini, yang 2, gitu kan? Ya. Kemudian sebentar. Ya, nanti dari sini ke sini, nah ke sini ya.
ke sini terus, ini 1, ke sini, belok dulu, belok, belok, belok sampai sini. Ya, jadi ada 14 langkah. Ya, nah bagaimana nanti Bapak Ibu bisa menggunakan soal-soal seperti ini untuk anak-anak kita? Mereka belajar berpikir, jadi sebelum menjawab atau sebelum mencari, kalau mencarinya salah, mulainya salah tadi, misalnya mulai dari kanggurunya, bisa, tapi jadi lama. Kan tadi cuma 3 menit ya. Jadi kalau mulainya salah, waktunya nanti keburu habis ya. Oke. Itu untuk soal SD ya, kelas 4 sampai kelas 6. Nah, berikutnya kita lihat ini adalah soal untuk anak SMP ya. Kita sebut dengan penggalang. Ini ceritanya ada bajak laut hidup di pulau nomor 1. Jadi di sini ya Bapak Ibu ya. Dia menerima suatu kode rahasia dan kode ini memberitahukan jembatan mana untuk menuju ke harta karun ya. Nah, kemudian dia harus menerjemahkan kode itu. Sorry. Nah, dia harus menerjemahkan kode itu. Nah, kode ini di sini dikatakan kode mengandung sebuah huruf yang tidak dapat dicapai dari pulau di mana Piratus sedang berada. Pada kasus ini, kalau seperti itu, dia harus mengabaikan huruf tersebut dan menuju huruf berikutnya. Misal, kodenya ABA ya. A itu berarti di sini kan A. Nah, kalau ke A, kita lihat di 2 ini tidak ada jalur lagi. Terus BA ya. Nah, berarti B-nya diabaikan, berarti ABA ini langsung dari A ke A lagi gitu ya. Lalu dia melanjut ininya gitu ya. Jadi itu adalah istilahnya caranya ya. Nah, sekarang kodenya adalah B A C A A B. Nah, pertanyaannya adalah dengan kode ini di mana dia menemukan harta karunnya? Silahkan Bapak Ibu. Silahkan, ada yang bisa jawab. Ini multiple choice. Ada yang sudah jawab? Ya, ini Pak Esra menjawab 4 ya Pak. Ya, coba kita cek ya, betul nggak 4 ya? Kita cek dari 1, dari pulau 1 ke B. Ya, lewat B ke sini kan. Kemudian dari B ada A, tapi nggak ada A-nya, nggak mungkin di sini nggak ada. Nah, A-nya ini diabaikan ya. Kemudian ke C. Sampai sini kita ya. C ada A, berarti A ya. Dari situ A lagi ke sini A. Kemudian B. B-nya tidak ada atau tidak bisa dicapai, maka itu diabaikan. Sehingga pulau yang dicapai adalah pulau ke-4. Nah, caranya seperti itu. Betul sekali. Ya. Nah, sudah ada beberapa yang menjawab. Nah, itu adalah untuk soal SMP. Tapi tentunya soal itu ada yang mudah, ada yang sedang lumayan, ada yang sulit. Ya. Mungkin untuk SMP ini termasuk mudah. Ya. Kalau untuk SD mungkin menjadi agak sulit begitu ya. Baik, kita coba lihat satu lagi ya Bapak Ibu untuk SMA ya. Untuk SMA. Nah, ini soal SMA. Waduh, soal SMA lebih panjang, ceritanya lebih panjang dan mungkin nanti jawabnya agak lama ya. Tapi nggak tahu, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab karena sudah pernah lihat. Ini soal tantangan Bebras tahun 2020 ya. Ini adalah mesin matematika. Jadi Bebras akan membuat mesin di mana mesin itu menerima suatu bilangan sebagai input dan dia menghasilkan bilangan lain. Jadi ini ada mesin ya Bapak Ibu ya. Ada inputnya ini, dari sini input, lalu lewat proses, nanti ada outputnya. Jadi kalau menginput 2, outputnya 4. Ya. Kemudian di dalam mesin itu ada komponen. Di sini ada 2 komponen. Nah, ada 3 inputnya. Ada B1, B2, B3. Ya. Kemudian
ini adalah yang di tengah ini Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkah ya. Jika B1 berharga 1, maka B3 dijadikan output. Selesai. Jika B1 bukan 1, kurangi B1 dengan 1, hasilnya menjadi B1 yang baru. Tambahkan B2 dengan 2, hasilnya menjadi B2 yang baru. Tambahkan B2 yang baru di atas pada B3. Dan hasilnya menjadi B3 yang baru. Teruskan B1 baru, B2 baru, B3 baru menjadi input untuk komponen berikutnya yang akan diproses dengan cara yang sama. Nah, ini yang disebut dengan algoritma tadi Bapak Ibu ya. Ini yang disebut dengan algoritma. Nah, tadi kalau abstraksi itu apa? Abstraksi itu kita hanya melihat yang penting dari cerita ini. Ya, mungkin ada hal-hal yang bisa diabaikan. Nah, jadi ini algoritma. Kemudian ini kan soalnya cukup panjang. Nah, kita bisa pecah-pecah. Ya, jadi soal ini apa sih? Oh, ada mesin. Berarti ada mesin. Kemudian cara kerja mesinnya bagaimana? Oh, ini di dalam sini, ya. Ini cara kerja mesinnya. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi bahwa ini ada contoh kecil. Jadi dia bilang mesin matematika ini memproses inputnya 2. Ya. Jadi kalau inputnya 2, kita coba jalankan algoritma ini dengan input 2. Ya. Jadi input 2. Algoritmanya mengatakan jika B1 berharga 1, harganya 2. Jadi kita pakai algoritma yang kedua ya, yaitu B1 bukan 1, karena dia bernilai 2. Nah, kita lihat. Dia bernilai 2, lalu dikatakan kurangi B1 dengan 1. Maka sekarang B1-nya menjadi 1, tapi masih jalan ya. B1-nya menjadi 1. Kemudian tambahkan B2 dengan 2. B2 ini sudah ada 1. 1 tambah 2. Menjadi berapa B2-nya? 3. Ya. Kemudian B3 adalah tambahkan B3 dengan B2. B3 itu 1. B2-nya tadi 3. 1 plus berapa? 3 menjadi 4. Maka B3-nya menjadi 4. Sudah. Kita kembali lagi. Sekarang tadi B1-nya sudah di minus 1 ya. Jadi B1-nya berharga 1 sekarang. Maka B3 langsung dijadikan output. Jadi outputnya 4. Jadi lihat ini adalah contoh kecil. Jadi biasanya kalau soal rumit Bapak Ibu ya, ada ceritanya di atas, ada yang menjadi core-nya adalah algoritma ini intinya, lalu biasanya diberi contoh kecil. Setelah itu baru soalnya. Tantangannya apa? Oh, mesin matematika memproses input berharga 4. Jadi inputnya 4. Ya, inputnya 4. Pertanyaannya berapa output yang nanti dikeluarkan oleh mesin ini? Nah, ada 4 pilihan jawaban. Apakah ada yang bisa menghitung dengan cepat? Jadi kalau 4, kalau tadi kan 2 ya. Kalau 2 kebetulan dia jadi 1, B1-nya jadi 1, kembali lagi selesai. Tapi kalau 4 berarti B1-nya 4, maka ini akan diulang beberapa kali. Algoritma ini akan diulang beberapa kali sampai suatu saat B1-nya menjadi 1. Nah, begitu B1-nya menjadi nilai 1, maka dia akan selesai. Algoritma itu selesai, mesinnya selesai, dan dia mengeluarkan hasil. Nah, itu soal yang terakhir ini. Silahkan, saya tunggu. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin dari guru SMA ya, atau mungkin ada juga yang bisa. B itu Bu Adriana menjawab B1, B2, B3. Bentar. Oh, ya. Gini, B1-nya itu yang ini Bu. B1-nya tuh yang 2 ini, kan dia input ya. Lihat bahwa di algoritma ini, B1-nya yang diperiksa. Berarti B1 itu berasal dari apa? Berasal dari input. Ya.
Nah, jadi B1 itu yang ini, yang 2 kan di sini dikatakan. Ya, memproses input berharga 2. Jadi B1-nya 2, B2-nya yang berikutnya, B3-nya yang bawahnya. Ya. Seperti itu, ya. Jadi B1 yang atas, B2, B3. Nanti dari situ kan keluar ini hasilnya, ya. Hasil dari B1, B2, B3. Nanti kalau B1-nya berharga 1, maka dia keluar. Outputnya sudah bisa dihasilkan. Silahkan, Bapak Ibu, berapa ini? Ayo. Ya ini mungkin perlu koret ya. Kotret dulu sebentar. Silahkan. Kami tunggu beberapa detik, beberapa menit. Tapi jangan lama-lama ini. Ada yang sudah bisa jawab? Cukup jelas tadi Bu Ana ya, B1, B2, B3. Ada yang bisa jawab? Silahkan di chat. Iya, Pak Esra lagi. Waduh, Pak Esra ini rupanya dosen. Guru yang rajin berlatih ya Pak, melatih siswanya ya. Betul sekali Pak Esra, 16 ya. Jawabannya 16 ya. Saya tidak bisa panjang lebar ini ya karena waktunya terbatas, tapi nanti silahkan kalau ada yang perlu jawaban, saya akan bikin jawabannya, saya taruh, saya share untuk soal ini. Ya, jangan khawatir. Oke. Nah, kita coba lanjut. Nah, Bapak Ibu, buku-buku pembahasan sudah ada ya Bapak Ibu. Memang baru sampai tahun 2018. Nah, ini pasti udah ada yang nagih, Bu. Tahun 2019-nya mana gitu ya. Saya juga sudah minta tolong Bu Inga, Bu, tolong diterbitkan segera. Ini sedang on the way ya Bapak Ibu yang 2019, mohon menunggu sudah dipercetakan, jadi mohon sabar menunggu ya untuk terbit gitu ya. 2020 sedang on the way juga Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa terbit sebelum tantangan Bebras jalan ya. Harapan kami begitu. Nah, ini adalah referensinya Bapak Ibu ya. Oh ya, sebelum lupa Bapak Ibu, ada satu yang ingin saya sampaikan, yaitu kemarin di bulan Februari kami mengadakan workshop untuk pembuatan soal Bebras ya Bapak Ibu ya. Dan dari pembuatan soal Bebras itu ada beberapa guru yang coba submit, memang seleksinya ketat ya Bapak Ibu. Sebetulnya ada 13 soal. Dari 13 berkurang jadi 9. Itu sudah difilter oleh Bebras Indonesia. Dari 9 yang bisa lanjut 5 soal, berarti 5 guru nih. Dari 5 guru ada 4 yang bisa submit ke internasional. Aduh, saya senang sekali. Terima kasih nih. Ada guru dari Bu Ana tadi, Bu Ana dari Harapan Kasih, Pak Chandra juga dari Harapan Kasih, Bu Agustin dari PKBM Pewaris Bangsa, satu lagi Pak Irfan dari Taruna Bakti. Itu yang soalnya bisa lolos. Dan kami berharap tahun depan Bapak Ibu yang hadir sekarang bisa minimal 1 soal aja Bapak Ibu ya. Gitu. Saya sudah sangat berterima kasih. Bu Inga apalagi. Wah, Bu Inga sangat bangga Bapak Ibu ya. Demikian presentasi saya, mungkin sudah lebih dari waktunya. Saya stop sharing dulu. Terima kasih Bapak Ibu waktunya. Terima kasih Bu Mewati. Karena waktunya sangat-sangat ini terbatas, kita langsung saja dulu mendengar penjelasan Ibu Maresa tentang tantangan Bebras. Silakan Ibu Maresa, waktu dan Zoom dipersilahkan. Halo, oke. Terima kasih Bu Doro. Bu Mewati, sorry, boleh minta bantu buat share slide-nya? Ya. Halo Bapak Ibu, ketemu lagi sama saya. Semoga nggak bosen ya mendengar suaranya. Di itu aja Bu, di slideshow. Oke, terima kasih. Kalau tadi sama Bu Mewati kan udah sempat diinfoinnya tentang computational thinking-nya gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang sekarang saya akan mau menjelaskan sedikit tentang persiapan apa yang harus Bapak Ibu lakuin untuk melakukan tantangan Bebras nantinya. Next.
Seperti yang tadi Bu Mewati udah sharing, untuk buku pembahasan soal, linknya Bapak Ibu nanti bisa langsung klik atau bisa langsung coba ke situs latihan Bebrasnya. Nggak ada suaranya gitu? Ada, Bu. Halo. Ada kok, Bu, ada. Oh, ada. Soalnya ini ada yang chat, nggak ada suaranya. Oke, saya lanjutin ya. Bu Mewati, sorry, boleh di back dulu. Nah, untuk situs latihan Bebrasnya, ini ada dua, ada latihanbebras.ipb.ac.id atau yang olympia.id. Nah, nantinya untuk tantangan Bebrasnya itu sendiri, pakai situs yang dari IPB, ya nanti registrasi dan untuk emailnya itu di sana. SD, kan mungkin siswanya beberapa belum punya email. Nah, mungkin bisa dibantu dari pihak sekolah untuk bikinin email-emailnya, atau nanti mungkin bisa dibantu dari kami juga. Next. Untuk jenis soalnya itu sendiri, ada multiple choice, ada matching, ada short answer, ada drag and drop. Tapi kayaknya rata-rata di Indonesia kebanyakan multiple choice ya, short sama short answer. Jadi kalau misalnya multiple choice, itu kalau misalnya dia tidak dijawab, itu 0, jadi tidak mengurangi nilai. Nah, tapi kalau jawabannya salah, itu ada nilai negatif gitu. Jadi buat para siswanya juga dibiasakan, karena kan kalau multiple choice, takutnya anak-anak bisa itu doang ya Bapak Ibu, hitung kancing gitu. Next. Next, Bu. Ini model tampilannya untuk yang IPB, yang Olympia juga sama. Jadi kalau tadi kan soalnya Bapak Ibu cuma lihat soalnya aja. Nah, ini kalau di sebelah kiri itu ada keterangannya, question berapa, terus kayak bisa tries-nya berapa kali. Nah, nanti yang di sebelah kanan itu ada navigasi si kuisnya gitu atau tantangan Bebrasnya. Kalau nanti kalau tantangan realnya itu kan ada 15 soal, itu bisa diklik-klik nanti jadi bisa bisa dijawab dulu atau tidak dijawab dulu gitu misalnya. Nanti mau pindah ke soal yang mana itu juga bisa. Tampilan umumnya secara sama seperti Moodle. Jadi kalau Bapak Ibu biasa menggunakan Moodle, ini juga kurang lebihnya sama. Apalagi yang kemarin udah pernah ikutan, masih sama, tampilannya belum berubah gitu. Itu waktu juga ada, nanti time lapse-nya terlihat, dan biasanya suka ada yang nanya kalau misalnya lagi tantangan Bebrasnya, kalau mati lampu atau apa, seperti apa. Nah, biasanya ini otomatis ke save, jadi walaupun tidak ke klik, misalnya submit terakhir, tuh sebenarnya udah ke submit gitu. Kalau udah beres duluan sebelum waktunya habis, bisa langsung finish attempt. Ya kurang lebihnya sih seperti itu, sama seperti kita lakuin kuis di Moodle ya Bapak Ibu. Next. Nah, ini untuk alur pendaftarannya. Jadi yang pertama kan sekolah mempersiapkan siswa. Jadi Bapak Ibu bisa bikin pelatihan-pelatihan dulu sendiri, atau misalnya langsung pilih siswanya. Nah, nanti data siswanya Bapak Ibu rekap gitu ya, lalu disimpan ke template pendaftaran yang akan kami bagikan. Jadi Bapak Ibu bisa isi setiap sekolah masing-masing. Nanti setelah direkap, file tersebut dikirimin ke kami sebagai biro. Nanti kami yang akan memeriksa. Jadi kalau misalnya ada data siswa yang tidak lengkap atau ada yang formatnya salah dan lain sebagainya, kami yang akan berkomunikasi dengan Bapak Ibu gitu. Nah, nanti setelah final semua sudah oke, kami yang akan upload ke sistem. Jadi Bapak Ibu tuh komunikasinya sama kami sebagai biro. Nah, nanti dari sistem itu akan membuat akunnya. Nanti kami biro akan mengirimkan lagi ke Bapak Ibu guru koordinator gitu. Jadi Bapak Ibu hanya cukup mengisi file template Excel-nya, lalu
Bapak Ibu akan menerima lagi file Excel baru atau PDF baru dari kami yang isinya itu adalah akun per siswanya gitu. Jadi nanti komunikasi dengan kami lah gitu. Kami yang akan berhubungan juga dengan pihak penyelenggara. Begitu. Next, Bu. Nah, untuk datanya itu sendiri yang biasanya diminta itu ada kategorinya. Si kecil dan siaga itu untuk SD. Jadi si kecil itu adalah SD kelas 1, 2, dan 3. Kalau siaga itu SD kelas 4, 5, 6. Penggalang itu SMP, penegak itu SMA. Lalu ada gender, laki-laki perempuan, nama sekolahnya, kota atau kabupaten. Nama pendamping biasanya nama guru, tapi kalau misalnya ini di rumah masing-masing, mau diisi nama orang tuanya juga boleh, tapi biar gampang dan cepat bisa pakai nama guru aja sih. Lalu bisa pilih bahasanya Bapak Ibu. Jadi sejak tahun kemarin, Bebras Indonesia itu sudah menyediakan jenis soal itu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Jadi buat para siswa-siswinya yang lebih terbiasa dengan bahasa Inggris, itu boleh memilih pakai bahasa Inggris gitu. Jenis soal yang dikeluarkannya akan sama, karena memang aslinya soalnya dalam bentuk bahasa Inggris sih, kalau dari Bebras pusat, maksudnya dari Bebras internasionalnya. Nah, terus ada pilihan waktu lomba. Pilihan waktu lombanya itu biasanya udah ditentukan harinya, tapi ada jamnya yang bisa diatur. Tapi untuk informasi ini kami akan beritahukan lebih lanjut setelah kami juga dapat informasi dari pusat gitu. Lalu ada tempat lombanya, bisa di rumah atau di sekolah. Kalau misalnya masih SFH ya berarti. Kalau belum PTM berarti kan bisa di rumah, tapi kalau misalnya mau di sekolah juga boleh. Lalu nama bironya diisikan langsung semua Universitas Kristen Maranatha gitu. Tampilan ini nanti dalam bentuk Excel. Next. Jadi ini formatnya nanti seperti ini. Nanti Bapak Ibu lengkapi semuanya. Nanti kami yang akan cek gitu. Ada yang kurang atau tidak, ada yang tidak jelas atau seperti apa gitu. Ya Bapak Ibu, dalam ini satu sekolah, satu template, maksudnya satu Excel, mau isinya gabungan juga boleh. Cuman kalau bisa sih dibedain, maksudnya kalau SMP, SMA, SMA gitu ya. Tapi kalau mau digabung juga nggak apa-apa sih, nanti bisa kami tinggal split. Nanti kami bagikan Excel ini. Next. Nah, ini jadwal tantangan Bebras. Technical meeting kami sebagai biro itu baru diadakan 29 Oktober. Jadi kami dengan seluruh kampus di Indonesia akan mendengarkan technical meeting, ini technical meeting di biro ya, 29 Oktober ini berarti nanti Bapak Ibu yang pasti mengikuti akan kami ajak lagi untuk technical meetingnya. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri biasanya itu minggu ke-2 November 2021. Nah, range-nya itu kurang lebih tanggal 8 sampai 13 November. Jadi untuk harinya kapan kami juga belum tahu, tapi biasanya tanggal segitu gitu, minggu ke-2. Terus tahun lalu itu kategorinya bisa dilaksanakan dalam beda hari. Tahun kemarin, pengalaman tahun kemarin. Jadi tahun kemarin itu adalah SMA dulu, SMP baru SD. Jadi hari Selasa, Rabu, Kamis kalau nggak salah ingat. Nah, untuk yang tahun ini kami belum tahu kabar pastinya, tapi nanti kami akan beritahukan gitu. Nah, buat Bapak Ibu yang punya kenalan atau keluarga di luar negeri juga boleh ikutan, karena di Bebras Pusat tuh ada yang dari Arab, ada yang dari Malaysia, dari negara-negara, bahkan di Biro Maranatha sendiri tahun kemarin tuh ada yang dari Singapura, dari mana lagi ya Bu Mewati ya? Thailand ya. Thailand, Singapura itu ada yang ikutan, tapi dititipinnya ke kami gitu. Kebetulan keluarganya Bu Inge gitu, jadi dititipkan ke kami. Itu modelnya kayak PKBM gitu sih, jadi homeschooling gitu. Jadi orang tuanya yang menjadi penanggung jawab gitu.
Next. Nah, ini pengumuman hasil lomba yang tahun kemarin, itu akan diumumkan semuanya. Jadi ada SD, SMP, SMA, semua diumumkan dengan ada nilainya. Nilainya ada 2 ya, ada skor dan ada percentile. Jadi kalau percentile itu kan dibandingkan dengan orang lain yang peserta lain gitu. Nah, kalau skor itu dirinya sendiri. Dan kebetulan Maranatha biasanya siswa-siswanya banyak yang tingkat-tingkat atas gitu ya. Jadi maksudnya Bapak Ibu bisa mencoba mengajak siswa-siswinya juga lebih banyak buat ikutan ini gitu ya. Kayak tadi Bu Mewati share juga kan pesertanya semakin banyak karena sebenarnya online juga. Jadi memudahkan Bapak Ibu juga karena kalau dulu kan kami offline itu kami ngadain di kampus gitu. Next. Udah sekian. Mungkin ada pertanyaan atau gimana dulu ya Bu? Enaknya. Kita akan memutar video testimoni Dulu ya, aja. Bapak Ibu. Ya, Kita boleh. dengarkan testimoni dari yang sudah pernah melaksanakan tantangan bebas ini. Silakan, Saudara Tanto. Selamat siang Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mewati dan tim karena telah diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni dari SD Pandu. Selama mengikuti kegiatan Bebras beberapa tahun ke belakang, banyak hal yang diperoleh, di mana anak-anak dapat berpikir menjadi kritis, inovatif, dan kreatif dalam menyelesaikan suatu kasus masalah. Sehingga dari proses ini kami sangat bangga karena dari beberapa peserta didik kami pun dalam mengikuti Bebras Challenge berprestasi. Sekian dan terima kasih. Mas saya Kurniawan, saya guru komputer di SMPK 1 BPK Penabur. Saat ini saya mengajar di kelas 7 secara online dari rumah. Ya, bagaimana saya mendapat pertanyaan, bagaimana respon anak-anak mengikuti tantangan Bebras? Saya melihat dari kelas 7 angkatan yang baru saat ini, mereka ada yang sudah pernah ikut ternyata di SD dan sudah menanyakan kepada saya, kapan tantangan Bebras di SMP? Jadi kesimpulan dari saya, mereka sangat tertarik ya dengan tantangan Bebras. Mereka tertantang untuk menjawab, mencari solusi dari soal-soal Bebras. Jadi untuk tantangan Bebras di SD, program di SD ini saya bisa katakan berhasil ya, karena anak-anak ada anak-anak yang sudah menanyakan kapan. Nah, SMPK 1 sudah mengikuti tantangan Bebras dari tahun 2017. Ya, waktu berarti tantangan Bebras kedua ya di Indonesia waktu itu. Kenapa SMPK 1 sering jual, Pak? Gimana cara melatih anaknya? Jadi begini, saya memang menguji semua anak di SMPK 1 dengan soal Bebras. Ya, soal Bebrasnya saya ambil dari website, lalu saya tanyakan, ya saya kumpulkan menjadi beberapa soal, kurang lebih 12-13 soal, lalu saya berikan kepada anak ya dengan waktu kurang lebih 1 jam. Nah, dari hasil yang didapat memang ada anak yang cukup memahami bagaimana membaca dan mencari solusi, ada juga yang kurang begitu ya. Jadi sebetulnya sama saja ya, anak itu ada yang kalau menurut saya sih mungkin kurang minat baca ya. Soal Bebras itu memang membutuhkan ketelitian. Kalau membacanya benar, biasanya jawabnya juga benar. Ya. Nah, gimana? Dari hasil uji itu saya pilih 15 atau 20 orang yang terbaik.
Dari 15-20 orang yang terbaik ini, saya bikin juga jadwal untuk bertemu. Apa yang dilakukan? Ya, kita membahas. Jadi saya kasih misalnya hanya 2 atau 3 soal, mereka pikir, mereka jawab, sesudah mereka jawab, mereka saling bisa diskusi. Kenapa jawabannya berbeda? Ya, mereka bertukar pikiran. Dan di situ saya melihat anak-anak bisa mengembangkan daya pikir logika. Ya, setelah mereka diskusi dan memilih jawaban yang paling tepat, baru saya buka. Ini jawabannya. Ya, dan rata-rata memang mereka, hasil diskusi mereka memang tepat mengenai sasaran. Nah, apa bedanya siswa yang sudah ikut tantangan Bebras? Saya melihat anak-anak yang sudah ikut tantangan Bebras itu mereka lebih percaya diri. Ya, mereka bisa berpikir secara computational thinking, ya, secara logika, dan berani mengemukakan pendapat. Ya, saya melihat di situ. Saya juga termasuk salah satu yang ikut gerakan Pandai. Ya, gerakan Pandai ini diadakan oleh Universitas Kristen Maranatha jurusan Informatika. Ya, jadi kita dilatih untuk melihat soal dan permasalahan dan dibahas dengan metode computational thinking, ya, di mana itu ada dekomposisi, abstraction, pattern recognition, dan algoritma. Ya, jadi saya bersama teman-teman guru berlatih melihat masalah dan mencoba membuat soal dari computational thinking ini. Ya, ini mungkin sejalan dengan program dari Kementerian Pendidikan, ya, dari Pak Nadiem, di mana anak-anak itu sebaiknya diajarkan literasi. Dari literasi diajarkan juga berpikir. Ya, sehingga mereka bisa menyerap, ya, bisa mencari solusi atau kesimpulan dari bacaan. Nah, apakah pembelajaran computational thinking ini bagus? Menurut saya sangat-sangat baik, ya. Jadi anak-anak itu tidak tergantung dari hafalan, tapi mereka ditantang untuk berpikir. Ya, karena tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan hafalan. Ya, kita hidup di dunia yang selalu berubah, ya, dinamika, ya. Keadaannya selalu berubah, masalahnya selalu membutuhkan penyelesaian yang tidak selalu sama. Ya, jadi saya juga menantang anak kalau dalam pembuatan soal juga harus berpikir. Diusahakan memang memakai soal yang mudah dicerna, yaitu persoalan kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin dari saya itu aja. Selamat berjumpa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mewati dan tim Bebras yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan sedikit testimonial mengenai Bebras Competition dan juga computational thinking yang diadakan Universitas Kristen Maranatha. Nama saya Leslie Oliver, saya dari SMAK 3 Wilayah Nabur Bandung, dan kami bersyukur kami mendapatkan kesempatan dari awal pertama kalinya Bebras Competition ini diadakan. Hingga saat ini kami masih dapat terus bergabung, terus berpartisipasi, dan terutama berkat siswa-siswi kami yang berjuang begitu keras. Beberapa kali kami mendapatkan gelar juara minimal di 3 besar. Ya, perjuangan itu tidak mudah. Kami selalu membimbing dan membina bukan hanya dari pelajaran TIK atau informatika, tetapi juga dari pelajaran-pelajaran guru-guru yang mengajar di bidang pelajaran eksakta lainnya seperti matematika, fisika, dan yang lainnya. Kami juga bersyukur atas prestasi yang sudah diraih, dan saya percaya teman-teman siswa-siswi dari sekolah-sekolah sekitar juga akan mendapatkan satu kesempatan, satu momen yang begitu luar biasa ini tuh untuk dapat saling berkompetisi secara sehat dan saling melakukan yang terbaik dalam setiap lomba Bebras yang diadakan. Kami juga menerapkan computational thinking di sekolah kami dalam kurikulum TIK atau informatika yang mengajarkan banyak hal, bukan hanya
mengenai komputernya sendiri, tetapi bagaimana kita berpikir secara komputasional sehingga para siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu kita tidak pernah terlepas dari berbagai pengambilan keputusan dan berbagai macam cara dalam pengambilan keputusan itu dapat dilakukan dengan sangat baik menggunakan computational thinking. Demikianlah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat dan menjadi satu hal yang dapat membangun, memotivasi teman-teman sekalian dalam setiap lomba bebas yang diadakan di Universitas Hilton Ananta. Terima kasih, Tuhan memberkati. Perkenalkan, nama saya Basilius Agung, saya guru SMA Santa Angela, sekaligus saya pendamping Bebras dari SMA Santa Angela. Saya berpendapat mengenai Bebras Challenge, itu adalah program yang baik, di mana kita bertujuan untuk melatih anak agar berpikir secara komputasi. Dan Bebras Challenge, di awalnya pada saat saya perkenalkan pada siswa-siswa saya, mereka kebanyakan menolak karena mungkin dari namanya mungkin asing. Mereka pun takut dengan namanya lomba, disebut lomba komputer saat itu. Tapi saya mencoba memperkenalkan mereka dengan membuka stand pada saat ada event EduFair di SMA kami. Saya siapkan beberapa soal secara online dari Bebras, lalu saya siapkan juga beberapa hadiah yang menarik berupa makanan saat itu juga. Ya, ada beberapa siswa yang mencoba, awalnya sih tertarik sama hadiahnya, tapi begitu mereka mencoba untuk menyelesaikan masalah, mereka lebih tertarik pada akhirnya dengan soal-soal Bebras. Nah, dari situlah mereka malah bisa melupakan tujuan awalnya untuk mendapatkan hadiah. Dia malah lebih tertarik dengan soal-soal yang Bebras sajikan. Nah, dari situ akhirnya saya dengan mudah untuk mempengaruhi anak-anak saya, anak didik saya untuk mengikuti. Bahkan kebetulan kebijakan sekolah kami dibatasi yang untuk lomba. Jadi beberapa siswa kami yang berminat akhirnya tidak bisa ikut serta. Nah, beberapa dari anak-anak didik kami yang pernah mengikuti dan pernah juga juara, mereka berpendapat bahwa dengan mengikuti Bebras ini menyenangkan karena soal-soalnya betul-betul mengasah logika, membuat mereka merasa lebih terasah dalam menyelesaikan masalah-masalah. Lalu wah, jadi nagih Pak soal-soal Bebras. Dan pada akhirnya juga pada saat mereka lulus, mereka bertanya-tanya, kira-kira ada nggak Pak perlombaan semacam ini yang diadakan untuk level universitas. Nah, jadi dari awal emang sulit saya pribadi untuk mengajak mereka untuk mengikuti Bebras Challenge ini, tapi pada akhirnya begitu mereka tahu manfaat dari Bebras Challenge ini, banyak yang meminati. Bahkan sampai sekarang pun saya masih sering berhubungan sama mereka yang sudah alumni dari SMA dan selalu ikut serta dalam mendampingi adik-adiknya di saat-saat kami akan menghadapi lomba. Dan beberapa pun yang berpendapat bahwa dalam lombanya pun difasilitasi dengan baik, lalu menjadikan semangat dan tidak tegang, tidak seperti menghadapi ulangan, tidak perlu menghafal tapi mengandalkan logika, semua bisa dijawab dan diatasi. Demikian pendapat saya mengenai Bebras Challenge. Terima kasih atas kesempatannya. Kita akan mendengarkan satu testimoni lagi secara langsung dari John dari Sekolah Bina Bakti 1 Bandung. Dipersilakan Pak John, waktu dan Zoom. Halo, saya Bu ya. Aduh, saya sampai kelupaan nih. Iya Pak John, silakan. Aduh, kalau kadang-kadang kalau ngomong, udah tahu sih mau ngomong apa, cuman suka lupa gitu ya.
Ya, selamat siang semuanya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit testimoni tentang lomba bebas ini. Perkenalkan, nama saya John Sebastian, staf pengajar TK di Sekolah Kristen Bina Bakti. Saya di sini ngajar unit SMP dan SMA. Tapi untuk beberapa hal, saya juga ngajar di SD. Terutama kalau ada lomba-lomba, kadang saya suka dihubungi. Ya, jadi sekitar tahun 2016 atau 2017, waktu awal ada Bebras, saya itu dapat undangan dari Maranatha. Ternyata ada lomba nih, lomba apa nih, aneh banget, bentuknya berang-berang gitu ya, nggak unik banget gitu ya. Saya ikutan aja lah, dan kebetulan waktu itu saya punya pikiran, lumayan lah dapat sertifikat. Nah, yang sertifikat ini lumayan kalau buat saya ini dibutuhkan nanti buat ikutan sidang gitu, sidang tugas akhir, karena waktu itu saya masih ada kuliah malam. Nah, dari situ saya hubungi kepala sekolah untuk tindak lanjut, kemudian saya kumpulin beberapa siswa SD, SMP, dan SMA yang kelihatan nonjol logikanya, ya. Jadi kebanyakan anak IPA gitu saya ambilnya, kalau yang SMA. Kalau anak SD, beberapa yang juara-juara saya ambil, ya. Dan cukup punya nyali untuk ikut lomba, ya. Kadang-kadang susah itu anak-anak. Beberapa saya minta masukannya dari masing-masing wali kelas, jadi lebih terarah gitu dalam penunjukan siswa yang mau diikut sertakan. Waktu itu yang daftar banyak banget, sekitar 30 siswa. Ya saya nggak pilih-pilih lagi waktu itu, ambil semua aja karena sangat murah ya, daftarnya juga cuma 10.000, kalau nggak salah segitu. Ya udah ikutan aja lah, siapa tahu ada hoki gitu ya, bisa masuk juara. Saya juga latihan hanya 1 kali aja kalau nggak salah waktu itu, karena waktunya mepet banget. Jadi tiap siswa SD, SMP, SMA latihan 1 kali untuk lomba, juga sekalian latihan pengenalan interface-nya gimana gitu dilatih. Dengan bekal kepercayaan tinggi, karena waktu itu ada 1 siswa yang nonjol IT-nya gitu. Saya berharap minimal dapatlah juara ketiga lah. Dan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, beneran kita juara. Cuma saya lupa juara berapa se-Indonesia ya, tapi yang pasti dia juara 3 besar sejabar. Nah, itu suatu pencapaian yang luar biasa di awal. Jadi saya sangat senang sekali, anak-anak juga jadi makin semangat. Nah, dari situ timbul motivasi saya untuk lebih serius lagi, untuk ikut lomba bebas Maranatha. Saya akan bertekad dengan mulai dengan lebih serius lagi di event berikutnya. Jadi tahun depannya saya ikut lagi, beberapa siswa saya ikut sertakan dari SD, SMP, SMA. Kali ini kita nggak juara 1-2, tapi berapa yang juara harapan dari kategori SMP dan SMA, tapi lumayan. Dan 2 tahun berikutnya kita ikutan sama sekali tidak dapat apa-apa, tapi nggak apa-apa untuk pengalaman anak-anak. Dan pada lomba bebas kemarin terakhir 2020 dengan persiapan yang lebih serius, dan juga ditambah lagi ada gerakan pandai yang memacu siswa lagi. Jadi kita lebih serius lagi membina siswa-siswi, terutama dalam computational thinking. Saya adakan beberapa kali latihan khusus dan hanya mengikut sertakan siswa yang skornya di atas rata-rata. Motivasi dan respon siswanya juga sangat luar biasa. Jadi mereka sangat antusias sekali. Apalagi ketika mereka bisa menyelesaikan soal-soal yang cukup sulit. Bahkan ada soal SD yang saya ambil dari soal SMP. Dan ada soal SMP yang saya ambil dari SMA. Dan banyak yang bisa menyelesaikannya. Dukungan dari orang tua pun yang sangat besar. Orang tuanya juga semangat kalau lihat anaknya begitu gitu ya. Pokoknya mereka semangat banget sampai pada hari tantangan Bebras 2020. Alhasil saya ngajar di membawa anak yang ke SMP, dari SMP ke-2 Bina Bakti, beberapa siswanya ada yang masuk juara. Termasuk dari anak Pak Kurniawan ya, dari BPK, tapi dia juara di Bina Bakti, masuk malah mewakili Bina Bakti. Dan puncaknya adalah dari SDK 1 Bina Bakti berhasil meraih predikat dengan sekolah dengan skor terbaik 1. Ini pialanya masih ada, kalau kelihatan, ini pialanya masih ada, masih saya simpen. Ya. Oke, begitu aja sekian testimoni dari saya, kiranya dapat memicu siap pendidik dan membimbing siswa-siswinya untuk mengikuti tantangan Bebas 2021. Terima kasih. Terima kasih Pak John, testimoninya sangat memotivasi ya, yang lain untuk mengikuti tantangan Bebras. Oh ya, Pak John ini pengantin baru ya. Oh iya, makasih. Pak John. Ya. Minggu lalu baru menikah. Ya. Oke.
Oke, kita langsung ke sesi pertanyaan jawab aja. Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa mengetikkan langsung di chat atau mau langsung membuka speakernya bisa. Nah, saya akan membacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk. Tadi ada Bapak Iwan Kurniawan ya, bertanya, apakah jatah sekolah masih bebas? Maksudnya tidak dibatasi? Ibu Mewati mungkin? Ya, baik, saya coba jawab. Tidak dibatasi, Pak. Ya, jadi saya mau cerita juga tahun lalu di era pandemi, di mana semua online, itu ada satu sekolah yang menyertakan kalau itu SMP ya, kalau tidak salah hampir seluruh siswanya ya. Jadi sekitar 300 orang kalau tidak salah dari satu sekolah itu ya. Nah, mungkin saya titip pesan juga, memang tadi yang kami sampaikan testimoni dari beberapa guru yang berhasil membina siswanya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, bukan berarti bahwa harus menang. Tapi itu membangkitkan semangat belajarnya itu loh, semangat mikirnya itu. Nah, anak-anak itu kalau sudah nggak usah didorong, sudah senang, itu yang kita cari-cari Bapak Ibu. Ya, tadi seperti Pak Agung. Mereka nggak usah didorong-dorong, udah minta sendiri gitu. Nah, itu yang sebetulnya diharapkan begitu ya. Jadi tidak dibatasi, jumlahnya silahkan. Dan satu lagi, tidak berbayar. Tidak ada biaya ya, karena ini kan online ya, dari rumah atau dari sekolah. Jadi kalau dulu memang 10.000 itu sebetulnya kami kembalikan dalam bentuk roti, air, dan juga pengganti cetakan sertifikat. Tapi kalau tahun ini kan ya pandemi, ya udah nggak apa-apa, dan sertifikatnya pun e-sertifikat ya, soft copy. Demikian, silakan. Oke, terima kasih Bu Mewati. Nah, ini jawaban ini juga mewakili pertanyaan Ibu Yustini ya, Ibu Yustini. Kemudian ini ada pertanyaan Bapak Octavianus Yopi Wardana. Apakah slide PowerPoint akan dibagikan, Bu? Ya, nanti di akhir akan diberikan link. Tadi kan saya bilang ada link drive, dalam bentuk drive, di dalamnya ada slide, tentunya dalam bentuk PDF, dan juga tadi ada buku informatika kelas 7 dan kelas 10. Oh ya, satu lagi, ada panduan untuk yang pertama kali akan mengakses latihan Bebras IPB. Ada panduan step by step-nya ya, supaya nggak bingung. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi pertanyaan dari, apa namanya? Oh, Ibu Romida, Ibu. Bu, bisakah mendaftarkan anak tidak melalui sekolahnya, dikarenakan sekolahnya tidak ikut serta tantangan Bebras? Boleh saja Bu sebenarnya kalau misalnya, soalnya kemarin juga kami ada titipan ya, dari dosen kami sendiri ya, jadi ada Bapak Ibu dosen, ini termasuk Bapak Ibu dosen yang ikut di sini. Nah kebetulan ya sekolahnya tidak menyertakan, ya enggak apa-apa, nanti lewat kami akan daftarkan juga. Ya, jadi kalau sekolahnya memang tidak, maksudnya tidak mau merepot gitu ya, langsung aja ke kami, tidak masalah. Boleh. Ya. Ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Tadi saya sudah membaca, udah habis. Oh, ini ada yang lagi, Bu. Dari Ibu Koneta mau tanya, apakah untuk sistem penilaian kualifikasi pemenang masih memakai sistem yang sama dengan yang tahun lalu? Ya. Mungkin begini Bu Koni. Jadi untuk penilaian memang kami menggunakan yang dari Bebras ya. Jadi yang tadi ada ada situs untuk pengumuman nilainya gitu ya. Jadi memang gunakan itu sebagai sebagai landasan untuk menentukan siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, mungkin gini, saya juga ingin memberi gambaran kepada Bapak Ibu yang belum pernah menyertakan siswanya. Kadang-kadang nilainya tuh bisa sama ya Bapak Ibu ya. Contoh, kemarin si kecil yang dapat 100 itu ada, saya lupa. Pokoknya lebih dari 10 orang aja. Ada banyak. Ya. Kemudian kalaupun tidak 100, misalnya nilainya 80 sekian, ada beberapa yang sama nilainya, berarti ya peringkatnya sama. Jadi bisa saja juara 1-nya, juara 2-nya, atau juara 3-nya itu lebih dari 1 siswa. Bisa, kenapa? Ya memang nilainya sama, nggak masalah. Jadi seperti itu Bu Koni.
Oke, terima kasih Bu. Nah ini ada lagi Bu pertanyaan. Untuk tingkat kelas dari Ibu Erna ya, BPK Penabur Cianjur, untuk tingkat kelasnya bebas atau khusus kelas 10? Tidak. Kalau untuk SMA mau kelas 10, 11, 12 silahkan Bu. Jadi boleh saja, tidak harus kelas 10. Kalau tadi yang saya maksud kelas 10 itu, buku informatikanya yang terbit dari Dikbud baru untuk kelas 10. Tapi kalau untuk tantangan Bebras, boleh 10, 11, 12, boleh saja itu. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Basilius Agung. Kapan dan apakah mungkin Bebras akan diadakan di bawah pengawasan penyelenggara seperti yang lalu sebelum pandemi? Nah, ini begini ya mungkin Pak Agung, mengingat di kami sendiri di Maranatha, ini kami masih online pembelajaran ya. Kan itu harus ada izin rektor ya, jadi gini aja deh. Kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu bisa menyelenggarakan dalam arti tantangan Bebrasnya itu mau di sekolah, ya mau di sekolah gitu ya. Jadi mungkin menggunakan fasilitas sekolah, enggak apa-apa. Nanti dari kami mungkin ada wakil yang berkunjung ke sana. Jadi sebetulnya pada waktu tantangan Bebras yang onsite itu kadang-kadang diselenggarakan di sekolahnya, gitu ya. Pakai fasilitas sekolah, tapi dari kami ada yang berkunjung ke sana, gitu. Nah, mungkin itu lebih memungkinkan bagi kami karena kalau di universitas ini agak ribet ya ininya perizinannya sekarang karena terus terang kami sendiri belum berani onsite gitu ya, kami kuliah masih online gitu Pak. Jadi kalau di Maranatha sepertinya agak sulit, tapi kalau mau di sekolah Bapak Ibu silahkan nanti mengajukan ke kami untuk misalnya divisit gitu ya, silahkan Bapak Ibu. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, semua jawaban Ibu Mati ini sudah menjawab ya. Tadi untuk Ibu Ana juga sudah menjawab. Atau mungkin ada tambahan dari Ibu Maresa, silakan. Nah, ada tambahan. Maaf, masih di mute. Enggak sih kayaknya. Yang tadi aja boleh sih Pak Agung kalau misalnya memang butuh pendampingan gitu ya. Sebenarnya ini karena online malah bebas dari manapun gitu sebenarnya. Ada yang dibantu orang tuanya di rumah, yaitu yang saya bilang juga ada yang dari Thailand, ada yang dari Singapura gitu. Terus di sekolah, di kampus-kampus lain tuh ada yang dari Jeddah, dari mana lagi ya, pokoknya daerah Arab Saudi itu juga ada, terus ada yang dari Malaysia gitu. Jadi malah lebih enak ya, karena online. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan untuk tantangan Bebras nanti? Nggak ada? Wah, kita selesai lebih cepat dong. Baik, ya hari ini tadi kita kembali di refresh ya Bapak Ibu tentang Citi, bahwa Citi itu sangat penting sebagai senjata untuk problem solving dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mohon Bapak Ibu juga memotivasi siswanya untuk dapat mengikuti tantangan Bebras ini. Ya sudah, mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Billy sebagai MC. Silakan Pak Billy. Baik, terima kasih untuk presentasi dari Ibu Mewati dan Ibu Maresa. Terima kasih Ibu Doro selaku moderator dan seluruh tim Q&A untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada perwakilan dari sekolah-sekolah yang telah bersedia hadir untuk membagikan pengalaman juga yang sudah dialami selama pelatihan kemarin. Tidak terlepas dari seluruh sekolah yang sudah berpartisipasi hari ini juga, teruntuk pada guru yang luar biasa yang sudah bersedia mengikuti pelatihan guru gerakan pandemi. Saya mewakili tim Bebras Biro UK Maranatha mengucapkan banyak terima kasih. Kami mohon maaf jika selama pelatihan berlangsung ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mari bersama kita terus bersemangat dan melakukan pengabdian kita pada bidang pendidikan. Janganlah ragu untuk menghubungi kami selaku dosen pembina yang sudah desain ke masing-masing regu karena kami siap senantiasa mendampingi Bapak dan Ibu.
Koordinasi untuk tantangan Bebras akan dilakukan melalui WhatsApp Group Biro Bebras UK Maranatha. Tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung dari rangkaian acara. Akhir kata, tidak ada kerja keras yang sia-sia. Kerja keras kita pasti terbayar saat kita melihat suksesnya siswa-siswi yang kita didik. Sebagai penutup, mari kita bersatu dalam doa. Saya persilahkan Ibu Julianti Kasih, SEMKOM, untuk memimpin doa penutup. Baik, terima kasih Pak Billy. Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri pertemuan pada hari ini. Mari kita berdoa, saya akan memimpin dalam iman Kristiani. Bapak yang di surga, terima kasih kami boleh bertemu walaupun secara Zoom untuk menjelaskan tentang tantangan Bebras. Kiranya hal ini juga boleh menambah semangat dari Bapak Ibu sekalian untuk boleh mendidik para siswanya untuk dapat berpikir dengan baik secara computational thinking. Dan boleh ikut serta juga nanti pada tantangan Bebras pada bulan November. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sisa hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau boleh pimpin kami masing-masing dengan semangat yang baru, semangat untuk boleh mendidik anak-anak kami dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Ibu Juli. Selamat berakhir pekan, selamat beristirahat, dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Tetap semangat dan sehat selalu. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon diisi ya Bapak Ibu daftar hadirnya. Ya, Baik, Bu. mohon diisi untuk sertifikat ya. Ya, baik Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mel, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, selamat Terima kasih sore Bapak semua. Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya.